Selamat malam jemaat Tuhan. Selamat datang ke persekutuan doa kita pada malam ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada malam ini. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kuasa-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang memegahkan di tempat ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam namanya kuasa-Mu Tuhan beserta dengan kami. Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, nama Tuhan yang dimuliakan. Engkau yang termegah, Engkau yang termulia, Yesus Tuhan Raja mulia. Engkau yang berkuasa menghancurkan musuh, membebaskan yang terbelenggu. Hanya dalam namanya ku dapat menyaksikan kemenangan yang besar. Sampai selama-lamanya Yesus Engkaulah Tuhan, tetaplah selamanya. Haleluya. 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 Hanya dalam namanya ku dapat menyaksikan kemenangan yang besar. Sampai selama-lamanya Yesus Engkaulah Tuhan, tetaplah selamanya. Hanya dalam namanya ku dapat menyaksikan kemenangan yang besar. Sampai selama-lamanya Yesus Engkaulah Tuhan, tetaplah selamanya. Bertata selamanya. Bertata selamanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Tuhan Yesus nyata di dalam hidup kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemui wajah-Mu Tuhan Yesus untuk berdoa dan mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di
saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, kami menemui kasih-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kuasa dan hadirat-Mu Tuhan memenuhi di setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom dan selamat malam semua. Jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita bertemu lagi ya di dalam persekutuan doa hari Rabu kita. Firman Tuhan sebagai dasar doa kita pada malam ini dari Mazmur 84 ayat 1 sehingga ayat yang ke-13. Dengan firman Tuhan, semakin lama semakin kuat. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, kita tahu di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan, banyak masalah, dan banyak cabaran di dalam kehidupan kita. Ada orang yang kuat dan dapat menghadapi cabaran-cabaran di dalam kehidupannya. Namun pada akhirnya mungkin di dalam cabaran-cabaran tertentu itu mereka juga akan menjadi lemah dan tak berdaya. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-12 berkata, ada tertulis, entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kalau kita melihat perbezaan antara jerami dan kayu, serta emas dan juga perak. Emas dan perak apabila mereka dibakar akan menjadi satu emas yang murni ataupun perak yang murni. Bagaimana pula dengan jerami dan kayu? Apabila dibakar, dia akan menjadi hangus, lesap. Nah, di situ kita melihat bagaimana kehidupan kita juga harus dibangun di atas satu dasar yang kukuh. Satu dasar yang benar-benar membuatkan kita dapat menghadapi cabaran di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-8 dikatakan bahwa melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Di sini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita. Apabila kita mendasari kehidupan kita di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat setiap cabaran yang kita alami itu menjadi berkat. Itulah sebabnya dikatakan bahwa berjalan makin lama, maka kita akan makin kuat karena kita di dalam Kristus Yesus. Ujian dan tantangan yang semakin berat, biarlah itu akan membuatkan kita semakin kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Karena itu kita tidak seharusnya memandang cabaran itu sebagai sesuatu yang membuatkan kita lemah, membuatkan kita tidak berdaya. Tetapi itu kita harus jadikan sebagai satu dorongan bagi kita di dalam terus beriman kepada Tuhan. Namun persoalannya, bagaimana supaya kita tetap kuat bertahan di dalam cabaran kehidupan kita, tentangan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan, memberikan masa untuk kita berbicara kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apapun tantangan, apapun cabaran yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah goyah. Kita tidak akan mudah untuk kita berputus asa. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Yesus kita mampu untuk menghadapi cabaran. Bukan saja itu, tetapi kita boleh datang kepada Tuhan melalui doa kita. Saya percaya saudara dan saudari di dalam Kristus, di musim krisis ini, memang banyak cabaran yang kita alami, banyak tantangan yang kita alami. Mungkin kita merasakan sangat tertekan karena di rumah sahaja. Mungkin kita merasakan,
Pengalaman saya sebelum ini tidak pernah membuatkan saya rasa tertekan karena saya masih boleh keluar, tetapi hari-hari ini itu membuatkan kita mungkin tertekan. Tetapi satu yang tidak membuatkan kita tertekan adalah kita datang kepada Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan. Di ayat yang kelima dan ayat yang ke-11 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji engkau, sebab lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Untuk beroleh kekuatan, untuk kita menghadapi cabaran di dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon supaya Tuhan sendiri memampukan kita menghadapi masalah dalam kehidupan setiap kita. Artinya kita merelakan diri kita untuk terus dilatih, untuk mencari Tuhan. Mungkin sebelum ini kita jarang untuk berdoa. Masa inilah kita mengambil waktu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Supaya apapun cabaran yang kita alami dalam keluarga kita, dalam gereja kita, mungkin dalam negara kita Malaysia, seluruh dunia, inilah waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa bagi bangsa kita. Daud berkata di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan senantiasa melihat keadaan kita, kesukaran kita. Oleh itu pada malam ini, marilah kita berdoa. Mungkin banyak masalah di dalam keluarga kita ataupun masalah dalam negara kita. Apa yang terjadi, yang kita alami hari-hari ini, kita serahkan kepada Tuhan. Supaya semakin lama kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiam dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini. Kesempatan kami untuk menaikkan doa syafaat kami bagi negara kami, dayusis kami dan gereja kami. Kami berdoa ya Tuhan, bantulah kami supaya apapun cabaran-cabaran di dalam negara kami, dayusis kami, bahkan di dalam gereja kami, dalam pribadi kami, keluarga kami tetap memandang Engkau, supaya apabila kami semakin lama memandang kepada Engkau, kami tidak akan goyah, tetapi kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu kedua sebentar tadi. Kita datang kepada Tuhan dengan sikap doa. Kasih-Mu Tuhan Yesus nyata di dalam hidup kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemui wajah-Mu Tuhan Yesus untuk berdoa dan mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan
dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, kami menemui kasih-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kuasa dan hadirat-Mu Tuhan memenuhi di setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita berdoa untuk Malaysia, Diocese dan untuk gereja kita, mari kita mengaku bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami merendahkan diri dan dengan jujur dan mengakui dengan sepenuh hati
berpaling dari perbuatan kami yang tidak menyenangkan, sehingga Engkau mendengar kami, mengampuni dosa-dosa kami, serta memulihkan tanah kami. Bukalah mata kami Tuhan, dan ubahlah bangsa kami dari kegelapan kepada terang. Lembutkan hati kami, kerana kami menyadari kami dikeraskan melalui tipu daya dosa. Tuhan, berfirmanlah sekali lagi, curahkanlah hujan berkat-Mu, pulihkan kami yang lapar akan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah ini kepada bangsa kami, dan selamatkanlah kami dari kebinasaan. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk Malaysia. Kita berdoa untuk kesembuhan dan juga untuk pemulihan ekonomi negara kita. Mari kita berdoa. Pada surga kami terus berdoa untuk kerajaan kami, agar mereka terus mempunyai hikmat untuk dapat membendung wabak COVID-19 ini. Dan kami juga mau berdoa khususnya untuk pemulihan ekonomi. Kami berdoa khususnya untuk para pemimpin, supaya Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, agar mereka dapat memastikan kestabilan dan juga kelangsungan ekonomi negara kami. Serta mereka dapat memastikan rakyat mereka terus mendapat akses kepada keperluan asas dan khususnya kestabilan dari segi keuangan mereka. Kita berdoa untuk dioceses kita. Kita berdoa khususnya untuk para pemimpin gereja kita. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk pemimpin gereja kami. Kami menyerahkan Archbishop dan semua bishop dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan mereka hikmat. Engkau terus melindungi mereka dan terus memberikan mereka kesehatan yang baik. Dan khususnya mereka sebagai pemimpin kami berdoa supaya sekali lagi Engkau terus memberikan hikmat, kebijaksanaan ilahi kepada mereka untuk mereka dapat membuat keputusan dan memberikan kepimpinan yang saleh bagi mereka yang berada di bawah tanggung jawab mereka di tengah-tengah pandemik ini. Kita juga berdoa khususnya untuk gereja kita. Kita berdoa, kita menyerahkan untuk hamba Tuhan, supaya Tuhan terus memimpin mereka. Kita doa bersama-sama. Bapa di surga, kami menyerahkan khusus untuk hamba-Mu Asri Kanyong dan Pastor Margaret. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, supaya Engkau terus memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan di dalam mereka memimpin ataupun menggembalakan gereja kami di tengah-tengah wabak ini. Kami berdoa bahwa bukan mudah, tapi kami terus serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang terus memimpin dan memberikan mereka cara-cara yang kreatif untuk memimpin jemaat di gereja kami. Kami juga mau berdoa khususnya untuk jemaat kami, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa supaya setiap jemaat mereka dapat mengetahui realiti tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan seharian mereka. Dan iman mereka terus dikuatkan semasa krisis ini. Kami juga mau terus berdoa, kiranya Tuhan terus melindungi untuk setiap hamba-hamba Tuhan dan juga untuk semua jemaat daripada wabak COVID-19 ini. Dan kami berdoa supaya di tengah-tengah krisis ini sekali lagi, kami terus tetap memandang Engkau sahaja di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Tuhan selalu berkati, wajah-Nya menyinarimu, dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amin.
Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia, memandangmu